disangkut pautkan dengan berkumur langsung tidak akan kena COVID itu nggak mungkin. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, pasti butuh mulut yang sehat juga. Iya, Jadi dengan bener. kondisi sekarang, apalagi kalau teman-teman sudah vaksin, nggak apa-apa. Hai, halo semuanya. Senang banget saya Ivy Batuta di sini bisa ketemu lagi di channel Denger-denger nih persembahan Le Mineral. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang di zaman pandemi ini takut pergi ke dokter, udah gitu males pergi ke rumah sakit atau juga ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Apalagi nih terkait dengan kesehatan gigi. Saya ngaku ya, kayaknya udah 1,5 tahun dari awal pandemi sampai sekarang saya belum ke dokter gigi loh. Alasannya apa? Ya udah pasti takut ya. Soalnya kan kita tahu COVID-19 itu dari droplets. Dan gimana tuh kalau ke dokter gigi udah pasti buka mulut, udah pasti ada droplets dan lain sebagainya. Aman apa enggak ya? Nah, untuk itu langsung aja nanti saya akan ngobrol sama dokter gigi Muhammad Alfarizi. Beliau akrab dipanggil Dokter Eji dan beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baitur Rahma Padang, anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Jakarta Selatan. Berpengalamannya banyak sekali di dunia praktisi kedokteran dan ini kurang lebihnya selama 7 tahun dan memiliki klinik pribadi at Alpha Dental Care Jakarta di Jakarta Barat. Hai dokter. Halo Mbak Ivy. Senang banget bisa menghadirkan Dokter Eji di sini. Terima kasih loh sudah ngundang saya ke sini. Pasti, saya ingin dokter bisa membuat saya lebih tenang karena seharusnya kan ke dokter gigi harusnya 6 bulan sekali ya. Betul sekali Mbak Ivy, betul. Berarti tadi Mbak Ivy udah 1,5 tahun nggak ke dokter gigi ya? Tuh kan dok, ini makanya untung kita pakai masker jadi karang-karang giginya nggak kelihatan. Tapi yang pasti, aduh, jadi jorok banget sih sebenarnya ya, malu deh sama dokter. Nggak usah malu Mbak Ivy, Nggak usah malu kerjanya ya. kami itu. Iya makanya kita harus mendengarkan banyak sekali penjelasan dari dokter terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita ini harus tetap merawat kesehatan gigi di masa pandemi. Karena kan ketakutan-ketakutannya itu banyak. Karena dengar-dengar nih memang yang kayak saya nggak cuma saya doang. Jadi banyak juga emang yang takut banget pergi ke dokter gigi. Soalnya kan penyakit ya COVID ini kan concern utamanya adalah droplets. Betul sekali. Nah gimana kalau kita ke dokter gigi ya kita mangap, ya itu kaitannya dengan droplets gitu. Betul sekali Mbak Ivy. Nah itu jadi sebetulnya yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi untuk memastikan bahwa kita tidak akan tertular COVID-19 itu seperti apa dokter? Oke, sebenarnya pada saat pandemik seperti sekarang, kita para praktisi dokter gigi itu mendapatkan edaran dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi selama prokesnya benar, itu insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Adapun prokesnya itu pertama kita akan coba melakukan screening. Nah, yang biasanya pasien bisa walk in, kita akan sarankan terlebih dahulu pasien untuk melakukan konsultasi secara online, baik telepon ataupun chat. Dari situ nanti kita bisa menilai nih keurgenannya seperti apa. Apakah tindakan ini harus segera kita lakukan atau masih bisa kita tunda. Nah, di samping itu kita juga bisa tahu dulu kondisi pasien saat ini apakah memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID seperti lagi batuk, lagi flu, lagi demam. Kalau misalnya mengalami itu kita akan tunda dulu agar si pasien tidak ke rumah sakit ataupun ke klinik. Kemudian juga di klinik sendiri itu protokol kesehatan terbarunya tetap 5M kita 5M-nya tetap kita jaga, kemudian pasien datang nanti tetap akan kita cek suhu, kemudian kita akan jika dibutuhkan kita akan cek saturasi oksigen, kemudian juga setiap pasien itu akan diberikan APD lengkap, ya untuk dokter dan perawat sendiri itu akan menggunakan APD level 3. Oh pasiennya juga ya? Pasiennya level 1, kalau level 3 itu yang kayak astronot. Nah, kalau pasien itu level 1 biasanya hanya pakai hairnet sama baju pelindung. Iya. Okay. Kemudian juga nanti pasien akan kita instruksikan jangan pernah membuka masker sebelum kita suruh buka masker. Namanya ruang tindakan, walaupun sudah semaksimal mungkin kita bersihkan yang namanya virus, kan kita nggak pernah tahu apalagi sekarang udah bentukannya itu udah airborne, ya kan? Jadi ketika kita instruksikan pasien untuk buka masker, kemudian kita suruh pasien untuk berkumur dulu, antiseptik bisa povidin iodin ataupun chlorhexidin, baru nanti tindakan. Nah setelah tindakan beres, pasien ketika kita instruksikan pasang masker lagi, pasang masker, duduk, kita kasih edukasi setelah perawatan, pasien langsung pulang sampai di rumah mandi dulu. Jangan melakukan aktivitas apapun dulu. Nah, dengar-dengar nih ya namanya gigi itu kan ada aja masalahnya termasuk sampai yang berat dan harus membutuhkan anestesi nih, dokter, ya kan gitu. Benar. Nah, saya tuh kepingin tahu mengenai pasien yang udah divaksin COVID-19,
Terus katanya ada batasan nih dalam penggunaan anestesi itu ini punten nanya dulu kali-kali aja salah gitu loh gitu dalam menggunakan ya obat-obat medis lah katanya kan harus dibatasi setelah vaksin COVID-19 itu bener nggak sih apa gimana dok? Ada informasi yang mengatakan wah setelah vaksin jangan di anestesi dulu takutnya nanti ada efek sampai mohon maaf meninggal dunia. Itu nggak ada korelasi sama sekali karena sifatnya dari bahan anestesi itu kan hanya membantu untuk ngeblok dan itu biasanya saraf. Beda kalau dengan vaksin itu kan biasanya suntikannya kan ke otot. Ya nggak ada korelasinya. Nah korelasi bahan anestesi itu biasanya terhadap riwayat penyakit yang diderita sama alergi obat. Nah kalau misalnya memiliki riwayat penyakit ataupun alergi obat itu harus disebutkan sebelum injeksi untuk menghindari resiko kerja yang namanya shock anafilaktik. Gitu. Iya. Nah saya kan juga pernah sakit gigi ya. Dan ini juga banyak teman-teman yang menyaksikan kita juga pernah sakit gigi. Kadang-kadang tuh sakit banget ya. Sampai bahkan mungkin juga sampai sumeng-sumeng gitu kan gitu. Nah sementara tuh kan memang katanya nih ya misalnya zaman pandemi sekarang ini tuh nggak usah ujuk-ujuk deh pergi ke dokter gitu loh ya. Atau nggak usah langsung deh maksudnya mesti lebih hati-hati gitu kan. Sekarang kan juga ada banyak ya platform yang menyediakan konsultasi online ya. Atau misalnya kayak Mbak Ivi nih punya dokter gigi langganan. Kalau misalnya emang kondisinya lagi nggak fit, nggak usah datang ke dokter gigi. Coba komunikasikan melalui chat ataupun telepon. Nanti biasanya kalau memang ada rasa nyeri yang tidak tertahankan, itu bisa menggunakan paracetamol, penggunaan sampai ke asam mefenamat kayak gitu ya. Nah, itu bisa membantu untuk meredakan rasa nyeri. Kalau nanti disertai bengkak itu biasanya akan diberikan juga obat tambahan seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan obat kumur dulu. Itu dapat membantu meredakan rasa nyeri. Nah, kalau di rumah juga ada bahan-bahan bumbu dapur nih, itu bisa kita manfaatkan juga Mbak Ivi. Hah, apaan itu? Oke. Seperti contohnya dalam penggunaan bawang merah maupun bawang putih. Itu terbukti dapat membantu meredakan inflamasi. Diapain? Jadi bawang putih atau bawang merah itu bisa digigitkan di daerah yang mentah-mentah sakit. gitu? Mentah-mentah. Ya. Tapi perlu diingat kalau bawang itu jangan terlalu lama di dalam mulut. Takutnya nanti bisa mengiritasi lapisan dalam mulut. Kemudian juga bisa menggunakan minyak cengkeh. Karena di dunia kedokteran gigi sebenarnya kita juga menggunakan ekstrak dari minyak cengkeh itu untuk meredakan rasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada gigi. Oh wow, iya. Jadi karena kan memang kalau misalnya kita kayak lagi sumeng-sumeng gitu ya emang jangan kalau bisa jangan kemana-mana dulu lah ya. Betul. Ya kalau misalnya efeknya dari karena nyeri giginya ya dokter juga bisa berbuat apa, itu mesti diredakan dulu. Baru nanti diperiksa yang lebih detail lagi tuh kenapa-kenapanya. Tuh teman-teman jadi diingatkan lagi nih buat teman-teman semua. Kalau lagi sakit banget terutama sakit gigi gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung ini gitu loh, jangan langsung pergi. Apalagi kalau misalnya lagi ngerasa badannya gak enak, sumeng-sumeng segala macam. Takutnya imunitas lagi turun kayak gitu malah berbahaya kan buat kesehatan tubuhnya. Jadi memang ada baiknya memang kita tuh sekarang inilah ya. Bergaul dengan dokternya itu lebih baik. Dengan cara apa? Ya dengan cara tahu bagaimana cara mengkontak dokternya gitu kan. Supaya kita bisa konsultasi terlebih dahulu. Oke. Nah sekarang boleh sharing gak sih dokter tips aman ke dokter gigi itu sebaiknya apa sih yang harus kita persiapkan supaya kita tuh enggak ya tidak ada bahaya-bahaya yang mengancam kita. Oke. Tipsnya bagi teman-teman yang mau datang yang sudah bikin appointment ke klinik. Pertama mungkin selalu gunakan maskernya dengan cara yang tepat ya. Kemudian juga tetap ikuti protokol 5M di klinik, tetap mencuci tangan, menjaga jarak dan semuanya. Kemudian juga kalau bisa ke situ jangan bawa orang lain, sendiri aja. Ya fungsinya biar memperkecil lah resiko terjadi penularan. Ya. Kemudian nanti biasanya dokter ataupun perawat akan melakukan screening kayak kita jelaskan tadi, pengecekan suhu, terus akan menanyakan dulu riwayat perjalanan terakhir. Terus nanti juga selama tindakan itu juga nanti akan diberikan perlindungan diri APD level 1, akan dimintai dulu untuk berkumur-kumur. Setelah tindakan beres langsung pulang mandi. Mandi pokoknya gitu harus ya. Mandi harus. Jangan aktivitas lain-lain dulu. Mandi bunga juga boleh kalau mau. Biar wangi maksudnya. Tapi dokter mau nanya dulu nih ya, denger-denger nih memang katanya orang-orang yang pergi ke dokter gigi itu di masa pandemi ini menurun jumlahnya. Karena ketakutan itu bener gak dok? Benar.
Bener kan, berarti saya termasuk di dalamnya ya, yang harusnya nggak boleh ya dok ya. Benar, tapi semoga dengan informasi yang kita berikan di sini, Iya. rasa ketakutan teman-teman di rumah untuk datang ke dokter gigi itu berkurang lah. Iya, Ya. iya. Karena gimana pun gigi adalah bagian vital di dalam tubuh kita, ya kan? Apapun yang kita makan pasti melalui mulut, Iya ya sih. kan? Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, pasti butuh mulut yang sehat juga. Iya, iya. Jadi dengan bener. kondisi sekarang, apalagi kalau teman-teman sudah vaksin, nggak apa-apa, datang ke dokter gigi, semuanya akan aman apabila kita mengikuti protokol kesehatan yang benar. Tapi ke dokter gigi zaman sekarang ini nggak perlu pakai ini kan, maksudnya vaksinasi udah lengkap gitu. Enggak, Zaman sekarang kan itu kayaknya persyaratan dok. enggak. Kalau untuk vaksinasinya sendiri kita nggak pernah minta. Iya. Yang penting pasien datang itu dalam kondisi fit. Dan itu kita menuntut kesadaran pasien untuk jujur sih. Jadi jangan sampai memang lagi ngerasa nggak enak badan, dibikin kayak enak. Yang kasihan kan nanti pasien lanjutnya ataupun dokternya sendiri. Iya Gitu. sih, Jadi iya. harus jujur di sini. Oh iya. Nah dokter biasanya nih kalau misalnya kita udah lama gitu loh nggak ke dokter gigi gitu ya, terutama di masa pandemi ini kayak saya nih gitu udah nggak ke dokter gigi udah lama banget. Itu masalahnya paling banyak apa tuh? Biasanya kalau udah sampai 1,5 tahun tuh karang gigi sih. Biasanya. Pasti tuh karang Kan. giginya harus kita scaling, kita bersihin. Sama nanti kita cek apakah Minum lagi ada deh. gigi berlubang atau tidak. Nah dok juga tadi dokter udah bilang betapa pentingnya kesehatan gigi. Kalau satu sih yang saya biasanya selalu sadari ini mengenai gigi adalah gigi itu kecil tapi mahal ya. Benar gitu. sekali Pak Yufi. Kecil-kecil tapi mahal, makanya kalau bisa jangan sampai rusak. Benar. Ya karena ya udah cuman sekali, ya udah ya cuman satu itu aja udah gitu udah nggak bisa di reverse lagi kalau misalnya udah Betul. rusak ya kan. Betul. Nah kalau begitu bagaimana nih supaya bisa teman-teman yang menyaksikan kita tahu dan sadar bahwa mengobati itu lebih baik daripada mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya Nah, benar. Jadi mungkin ada tipsnya nih Mbak Iya. Evi ya, aku kasih ke teman-teman. Apalagi selama pandemik, heeh, kebanyakan kan itu WFH ya, Iya. bekerja dari rumah. Nah biasanya nih orang-orang WFH pasti bakal lebih stres lah karena nggak kemana-mana. Efeknya apa? Pasti suka ngemil, ya nggak? Ngemil terus nanti berat dokter badan. nyindir aku ya. Kok dokter tahu banget? Nggak, karena pasti kebanyakan seperti itu Mbak Evi. Iya, emang benar. Nah buat teman-teman yang di rumah yang WFH, kalau bisa itu dikurangi dulu mengkonsumsi makanan yang banyak tepungnya, yang goreng-gorengan seperti itu ya. Kemudian juga minuman yang manis-manis ataupun makanan yang terlalu manis. Karena dari makanan tersebut itu bisa membuat kondisi mulut itu menjadi asam. Kalau sudah asam itu akan lebih gampang untuk terjadi penumpukan plak. Nah seperti itu. Efek jangka panjangnya apa ya, nanti bisa jadi karang gigi kayak gitu Mbak Evi ya. Kemudian juga kalau kondisi mulut itu asam, itu biasanya bakteri jahat di rongga mulut itu lebih tinggi daripada bakteri baik ya. Oleh sebab itu kalau bisa itu dikurangkan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, kemudian yang manis-manis. Kemudian cukupi juga kebutuhan cairan tubuh. Sama-sama kita ketahui kan, tubuh kita itu 75%-nya adalah air. Nah, jadi setidaknya 2-3 liter sehari itu harus terpenuhi. Ya, kemudian juga nanti harus menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Iya. Terus dibantu juga nanti dengan obat kumur, boleh klorhexidin, boleh yang povidin iodin, seperti itu. Dokter satu lagi. Ini banyak banget ya pertanyaannya. Satu lagi boleh kan? Boleh. lagi. Ini soalnya dokter udah mention obat kumur sih gitu kan. Nah di masa pandemi ini denger nih katanya obat kumur itu bisa membunuh virus COVID-19 itu bener gak? Kalau virus enggak, tapi lebih menjaga karena sifatnya dari obat kumur itu kan antiseptik. Menjaga kestabilan kebersihan rongga mulutnya. Seperti itu. Jadi itu bisa membantu untuk antibakterinya, antivirusnya juga. Tapi kalau disangkut pautkan dengan berkumur langsung tidak akan kena COVID itu nggak mungkin. Bukan berarti dengan kita berkumur langsung nggak akan kena, nggak mungkin. Itu hanya sifatnya suportif. Iya. Jadi nggak seperti itu ya. Ya. Oke, wah. Tuh dokter Eji udah memberikan penjelasannya kepada kita semua. Oke, jadi dokter yang paling penting sekarang ini dokter harus kasih tahu nih teman-teman semua juga bahwa ke dokter gigi itu sebetulnya harus rutin. Berapa kali dok? Dan juga mungkin sarannya supaya kita bisa selalu menjaga kesehatan gigi. Silakan dokter. Oke, buat teman-teman yang di rumah sebaiknya jangan lupa untuk periksakan kesehatan gigi dan mulutnya minimal per 6 bulan sekali. Namun pada saat pandemik ini sebaiknya jika memang kondisinya sedang tidak baik ditunda dulu aja, seperti itu Mbak Evi. Oke, jadi tetap harus dalam keadaan sehat ya sebetulnya. Benar. Jadi jangan kalau misalnya pergi ke dokter gigi tuh sebenarnya kita lagi keadaan nggak sehat juga, itu
ya harus jujur di situ bahaya ya. Oke. betul sekali. Ya. Tuh teman-teman ya, jadi 6 bulan sekali. Betul. Dan satu lagi sebetulnya yang perlu diingat oleh kita semua di sini adalah makan makanan yang sehat tuh. Tadi dokter udah ingetin. Nah sayangnya di masa pandemi ini banyak banget tuh yang ngemilnya manis dan segala macam, itu juga merusak kesehatan gigi dan juga merusak kesehatan tubuh kita pada umumnya. Dan yang paling penting adalah jadi selain asupan nutrisi yang baik, jangan lupa dong rutin minum air mineralnya setiap hari ya. Saya Evi Batuta, thank you banget Dokter Eji. Sama-sama Mbak Evi, terima kasih juga. Saya juga mau ingetin teman-teman semua, jangan lupa ya terus nontonin channel Denger-Denger nih persembahan dari Le Mineral. Dan kita juga ada di TikTok loh. Dan juga YouTube-nya tuh kalau misalnya pengen nonton semua episode yang menariknya. Dan pasti kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan langsung aja ketika di kolom komentar. Nanti insya Allah kita nanti bisa menjawabnya. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, follow dan juga like. Oke, sampai jumpa, sehat selalu, bye.